Acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian. Itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Tamer. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinan ya, ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Kita tahu belakangan ini media sosial di Indonesia itu banyak sekali memberitakan mengenai Paus Fransiskus. Kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia disambut dengan kehangatan baik dari pihak pemerintah maupun pihak umat Katolik itu sendiri. Kita tahu bahwa kedatangan Paus Fransiskus ini sebagai momen yang sangat-sangat dinanti-nantikan oleh umat Kristen, terkhusus umat Katolik. Nah teman-teman, dengan kedatangan Paus Fransiskus ini banyak hal yang dilakukan sebagai bentuk di mana kita bisa melihat ya bentuk toleransi antar umat beragama itu nyata. Kita tahu bahwa momen terbesar, momen yang sangat-sangat langka ini terjadi di GBK, yaitu adanya misa umat Katolik yang dipimpin oleh Paus itu sendiri. Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia itu ternyata memiliki penolakan tersendiri bagi kelompok-kelompok yang saya rasa ini tidak mengatasnamakan agama mayoritas, yaitu agama Islam. Bisa saja kita sebutkan orang yang mengatasnamakan Ustadz Alfian Tanjung ya, yang mengeluarkan unek-uneknya. Bahkan saya rasa ini termasuk tuduhan-tuduhan yang tidak perlu sebenarnya, di mana Ustadz Alfian Tanjung ini menuduh kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia itu sebagai bentuk misi kristenisasi. Kita akan dengarkan videonya terlebih dahulu, teman-teman. Menurut Bu Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain, atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? Pasti. Saya sebenarnya agak geram Bung Kameramen dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik, 515 pilkada serentak. Dan jaringan gereja paling banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak, yang akan memberikan keuntungan kepada mereka dalam bentuk akses, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pemerolehan izin yang dipermudah. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Tamer. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinan ya, ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip ya maksud saya. Jadi dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini jelas mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi si Heru Budi nyuruh-nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Coba kita ingat, apakah ketika datang kunjungan Rabita Alam Islami, pertemuan para pemimpin negara sama, mereka juga kena macet juga kok. Kenapa itu nggak dikasih WFA? Saya pikir ini sebuah bentuk ketegasan daripada orang-orang yang memang mereka punya kebencian walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam mereka bekerja sama. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka bekerja sama. Bukan, dan boleh diteruskan. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Alfian Tanjung. Bahkan dengan percaya diri dia mengatakan bahwa hal ini jelas berkaitan dengan misi kristenisasi umat Kristen kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa harus disangkut pautkan dengan kristenisasi? Ya. Nah, saya rasa orang-orang seperti ini
yang sekali lagi tidak mewakili umat mayoritas di Indonesia ya, umat mayoritas yang beragama Islam di Indonesia. Karena kita tahu bahwa dari pihak Kemenak, dari pihak MUI ataupun orang-orang yang saya tahu di media sosial seperti yang saya bisa sebutkan Habib Jafar ya, dia dengan senang hati, dengan terbuka bahwa bahkan dia senang untuk bertemu Paus secara langsung begitu. Nah, dalam arti bahwa tidak semua orang yang beragama Islam tidak menyukai kedatangan Paus Fransiskus begitu. Jadi saya rasa ini adalah sebuah oknum dari seorang Ustadz Alfian Tanjung. Adapun penolakan itu terjadi dari pihak yang lainnya ketika di satu momen di mana umat Katolik melakukan misa. Misa itu dipimpin oleh Paus Fransiskus. Nah, ada seorang bapak-bapak yang ngamuk ya, yang tidak setuju dengan adanya misa ini kalau misa tersebut diadakan dan disiarkan di TV nasional. Tapi sebagai catatannya dia tidak permasalahkan ada misa di GBK, akan tetapi yang dia permasalahkan adalah yang ditayangkan di TV nasional. Ketidaksetujuan Bapak ini mengenai misa yang ditayangkan di TV nasional sebenarnya hal ini kalau dia berpikir bahwa selama ini TV nasional pun menayangkan adanya kegiatan-kegiatan agama tertentu, yaitu agama mayoritas begitu. Tapi apakah hal itu dipermasalahkan? Saya rasa tidak. Ya, saya rasa tidak. Ya, sampai hari ini ya biasa-biasa saja umat Kristen, umat Katolik dan umat yang lainnya. Kenapa dengan momen sebesar ini Anda tidak menghargai orang-orang yang memiliki hak yang sama juga beragama di Indonesia ini? Ya. Saya rasa hal itu perlu dipertimbangkan ya. Tapi sekali lagi ya teman-teman, ini adalah sebuah kelompok kecil saja. Dari pemerintah kita tahu mereka sangat setuju dan tidak mempermasalahkan akan hal itu. Baik teman-teman, kita akan dengarkan video bapak-bapak yang marah-marah ini ya. Oke, kita dengarkan. Baik teman-teman, sebelum kita menanggapi lebih jauh, kita mendengarkan videonya terlebih dahulu. Cukup acara ini diadakan di GBK, tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi. Sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin. Dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian. Itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya. Dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka. Karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Fransiskus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini, yaitu adalah inilah negara muslim. Kita terus terang, kita rakyat Indonesia yang 90% ini tidak rela ketika Islam mau diacak-acak, mau dicampur adukan, mau itu akan dijual kepada internasional bahwa seolah-olah umat Islam ini semua agama dia akan oke, tidak ada persoalan. Tetapi bagi kita umat Islam sudah sangat jelas, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah, keyakinan 90% muslim adalah hanya Islam. Oleh sebab itu, jangan mengundang kemarahan kaum muslimin. Kami ingatkan nih Jokowi bersama aparat-aparatnya. Ini umat Islam Indonesia ini sudah kondusif. Kita ada aksi 8 juta di Monas, tidak ada rumput yang rusak. Tidak ada pesta yang diadakan di gereja, tetap dia dikawal dan dengan sangat aman pengantin sampai di pelaminannya, di gerejanya, di tempat nikahnya. Begitu toleransi umat Islam di negeri ini. Jadi tolong para pejabat petingginya, baik dari Kementerian Agama, jajaran Presiden Jokowi dan stafnya, jangan merusak kerukunan umat Islam yang sudah ada hari ini. Jangan juga membangunkan umat Islam yang sudah sangat toleransi ini. Jangan dibangunkan umat Islam ibarat membangunkan singa yang sedang tidur. Ini kami ingatkan. Harusnya kita jaga bahwa ini negeri setelah kondusif. Kita rakyat negeri ini telah berpancasila dengan sangat bagus, bahwa kita menjaga seluruh rakyat negeri ini apapun agamanya. Tapi jangan coba-coba di antara Anda untuk merusak satu agama yang lainnya. Begitu juga yang hari ini terjadi, makanya kita protes melalui mimbar ini. Karena inilah yang kita bisa. Sebab
Tadi pun kita ingin ketemu dengan Kemenak, mereka tidak bisa menerima kita. Inilah hati nurani kaum muslimin Indonesia, bahwa kita kecewa dengan apa yang dilaksanakan hari ini oleh Presiden Jokowi. Dia memberikan karpet merah seluas-luasnya kepada mereka yang Nasrani, yang diwakili dengan Presiden Vatikan ini, yaitu Paus Francisco, mengadakan acara di GBK, lalu disiarkan di seluruh televisi. Mereka ada di GBK, kita tidak ada. Demikian teman-teman, seorang bapak-bapak yang tidak setuju kalau adanya misa itu disiarkan di televisi nasional. Ya, karena dia berpikir bahwa ketika anak-anak menonton dan mereka bisa mungkin ya menjadi keluar dari agamanya. Saya pikir hal seperti ini adalah sebuah ketakutan yang besar sekali yang ada di dalam diri bapak ini. Saya rasa ini adalah hal-hal yang tidak perlu dan bisa saja menjadi hal yang provokasi. Lagian ya, sekali lagi bahwa saya disclaimer ya, tidak semua. Lagian kenapa sih emangnya ini adalah momen yang sangat penting. Ya. Dan umat Katolik juga memiliki hak yang sama atas negara ini. Bahkan di TV nasional juga begitu. Tapi begitulah teman-teman ya, sekali lagi bahwa memang kalau orang-orang yang sudah memiliki ketidaksukaan ya seperti itu begitu. Nah, lagian sekali lagi bahwa sebagian besar pun dari teman-teman yang beragama Islam tidak mempermasalahkan hal ini. Mereka sangat terbuka akan hal ini. Dan terima kasih kepada teman-teman muslim yang sudah menjaga kerukunan umat beragama ini, dan saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya bahwa kita adalah saudara yang ada di bangsa Indonesia. Kalaupun mengenai agama dan kepercayaan itu kan kita kembalikan ke masing-masing lagi. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita pada saat ini dan saya minta tanggapan teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo.